بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga yang telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pula yang telah menundukkan sungai-sungai bagimu, sehingga sudah pantasnya untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, serta begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan hingga saat ini. Memperbanyak mengingat pemutus kelezatan atau memperbanyak mengingat kematian merupakan pembahasan yang akan khatib angkat pada kesempatan kali ini. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Belia, muda, yang kaya, yang miskin, tidak ada yang tahu. Mereka pun bisa merasakan yang namanya kematian. Setahun silam atau sebulan yang lalu mungkin kita masih melihat saudara-saudara kita dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat. Namun hari ini dia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tak tahu kapan maut akan menjemput kita, entah besok atau lusa atau hari ini. Namun yang sudah pasti bahwasanya kematian akan mendatangi kita dimanapun kita berada, bahkan meskipun berada di tempat yang sangat kokoh. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah kematian teman kita, saudara kita, keluarga kita menjadi sebuah pengingat yang menyadarkan kita dari kelalaian-kelalaian kita. Ingatlah
bahwa kita pun akan sama dengan mereka. Semua kita akan dikembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga jangan sampai dunia ini kita jadikan seakan-akan kita hidup selamanya. Dunia akan kita tinggalkan. Dunianya sebagai lahan mencari bekal, dan alam akhiratlah yang menjadi tempat akhir kita. Kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita rasakan, baik dari pakaian, kendaraan, uang, kecantikan, ketampanan, dan yang semisal ini, semua akan terputus dan semua akan ada masanya. Dan itu adalah saat kematian datang kepada kita, sehingga apa yang kita bangga-banggakan tidak akan bisa menolong kita sedikit pun. Maka daripada itu, jadilah manusia yang cerdas, yang banyak mengingat kematian, karena memperbanyak mengingat kematian tidak akan membuat kita lalai. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kematian. Karena jika kematian itu diingat oleh orang yang sedang berada dalam kesusahan hidup, maka hal itu bisa meringankan kesusahannya. Dan jika kematian itu diingat oleh orang yang sedang dalam kelapangan atau senang, maka hal itu akan bisa membatasi kebahagiaannya, dalam artian tidak membuatnya lalai. Ini adalah bentuk perintah untuk memperbanyak melakukan sesuatu, yaitu memperbanyak mengingat kematian, baik sendiri maupun ketika bersama orang lain. Dan hukum asal perintah menunjukkan sesuatu yang wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkan hukum wajib tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Hal ini dipertegas dalam riwayat dari sahabat Nabi yang mulia Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan daripada goresan gergaji, lebih menyakitkan daripada sayatan gunting, lebih menyakitkan dari panasnya air yang mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak akan nyenyak dalam tidurnya. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan ruhnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Maksud dari sakratul maut adalah kedahsyatan, tekanan, impitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu, perbanyaklah mengingat kematian agar bisa menjadikan kita hamba yang terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, keimanan kita. Karena ketika keimanan seseorang itu baik, maka ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik, lagi menggembirakan. Malaikat memberikan kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dan ridha Allah untuknya. Secara tegas dalam kitabnya, Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah,
kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu sebaliknya. Sedangkan orang kafir, orang yang ingkar, maka ruhnya akan keluar dengan susah payah. Dia tersiksa dengannya. Dan secara eksplisit Al-Quran telah menjelaskan bahwa para malaikat akan memberikan kabar buruk kepada orang kafir dengan siksa. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walau tara idhil zalimun fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedangkan pada para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Setiap orang yang teledor di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja untuk menjadi orang yang baik dan saleh, namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin dapat disusul lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, memaafkan segala kesalahan kita, memuliakan tempat kembali kita, meluaskan alam kubur kita, membersihkan kita dengan air, salju, dan air yang sejuk. Semoga Allah membersihkan kita dari segala kesalahan, sebagaimana Dia telah membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Semoga Allah mengganti rumah kita yang di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan melindungi kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.